Halo kembali dan selamat bergabung di pembelajaran daring untuk pertemuan yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu kita lanjutkan tentang gaya. Nah, gaya itu nanti akan disimbolkan dengan F karena gaya dalam bahasa Inggrisnya yaitu force. Nah, jadi simbolnya F. Nah, untuk gaya di fisika itu berbeda dengan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tahu gaya itu apa sih? Nah, mesti kalian bilangnya gaya kalau kita sedang berfoto mesti kita bergaya. Nah, bukan, gaya bukan itu. Tapi untuk di fisika, gaya ini nanti akan dibagi menjadi dua. Jadi nanti gaya itu ada yang bisa disentuh dan ada gaya yang tidak bisa disentuh. Nah, untuk gaya yang dapat disentuh, contohnya gaya di sini ada gaya otot. Nah, gaya otot misalnya kita mengangkat sesuatu menggunakan spidol, otomatis kita menggunakan otot. Ada lagi gaya gesek. Nah, saat kita memanah, nah ada gesekannya. Nah, antara tangan dan panah, nah berarti dia ada sentuhannya. Ada gaya pegas juga termasuk gaya sentuh. Nah, kalau untuk gaya tak sentuh berarti tidak ada sentuhan atau tidak ada campur tangan manusia. Contohnya magnet. Gaya magnet itu dia bisa bergerak tanpa tangan kita menggerakkannya. Nah, itu namanya gaya tak sentuh. Listrik juga, kita mau menyalakan lampu misalnya di situ, lampunya otomatis udah menyala tanpa kita harus memegang lampunya. Kemudian ada gaya gravitasi misalnya, ada buah mangga jatuh, kita nggak usah memetiknya dia udah jatuh. Nah, itu namanya gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya di sini nanti kita akan ada hitungannya. Di sini ada jumlah gaya atau resultan gaya. Nanti resultan gaya itu akan disimbolkan dengan R atau sigma F. Kayak gini simbolnya bacanya sigma. Untuk arahnya, gaya itu yang arahnya ke atas positif, arahnya ke sana positif, ke bawah negatif, ke sana juga negatif. Nah, nanti tapi untuk perhitungan gaya, jika nanti kita mengetahui gaya itu nanti bentuknya garis segitiga siku-siku atau membentuk sudut siku-siku, kita menggunakan teori namanya teori Pythagoras. Nah, untuk ini dulu sekarang. Contoh soal yang pertama. Untuk menghitung resultan gaya, tadi kita udah belajar di sini gaya ada arahnya ke atas positif, ke kanan positif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Arahnya ke sana, ke kanan nilainya positif, berarti jumlah gaya atau sigma F-nya ke kanan 5 Newton ditambah ke kanan lagi berarti positif 5 atau positif 10 Newton. Nah, tinggal kita total 5 ditambah 10, 15 Newton. Mudah kan? Contoh soal yang kedua di sini. Sigma F itu sama dengan, kita cari dulu arahnya yang ke kanan 5 Newton. 5 Newton positif, arahnya 5 Newton ke kiri. Kalau ke kiri berarti nilainya negatif, berarti min 5 Newton. Ke kiri lagi berarti dikurangi 10 Newton. Totalnya berapa? 5 kurangi 5 habis, berarti totalnya nanti min 10 Newton. Nah, tadi kan gaya itu ada arahnya. Jika ada arahnya, kalau nilainya itu positif, berarti nanti arahnya dia selalu ke kanan. Tapi jika arahnya negatif, berarti nanti dia selalu ke kiri. Nah, itu untuk gaya. Nah, di sini belum tak tulisin contoh soal, tak kasih satu contoh soal lagi. Kalau garisnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, misalnya di sini ada arah naik ke atas itu 40 meter. Ke kanan di sini 30 meter. Ditanyakan resultannya. Nah, atau nanti ditanyakan di sini langsung sigma F. Kalau membentuk segitiga siku-siku berarti pakai teori Pythagoras. Sigma F berarti sigma F sama dengan akar, kita masukkan 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar 4 kali 4 16 tambah 0 2 karena kuadrat ditambah 3 kuadrat 9 karena dikuadratkan nolnya juga 2. 16 tambah 9 berarti 25. Nolnya tetap. Akar 25 berapa?
Akar 25 itu 5, karena di akar nolnya tinggal 1 meter. Nah, sampai di sini untuk gaya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa dihubungi atau bisa berdiskusi lewat WhatsApp. Selanjutnya, saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, kenapa dinamakan hukum Newton? Nah, sebenarnya di sini ada sejarahnya. Awal mula yang menemukan hukum Newton yaitu seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Nah, biasanya kalian mendengar di situ ada seseorang ilmuwan sedang tertidur di bawah pohon apel, kemudian dia kejatuhan pohon apel. Nah, pada saat itu dia berpikir, loh, kenapa kok apel itu jatuhnya dia ke bawah mengenai kepala saya? Kenapa apel itu tidak ke atas? Nah, disitulah nanti lama-lama Newton berpikir dan akan menemukan hukum Newton ini. Untuk hukum Newton di sini ada 3. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Jadi nilainya 0. Contohnya misalnya saat kita sedang menaiki bus yang melaju kencang, nah busnya sedang kencang kemudian direm mendadak. Kira-kira yang terjadi pada badan kita gimana? Saat direm kencang, kemudian direm, saat melaju kencang, kemudian diremnya mendadak, otomatis badan kita akan terdorong ke depan. Nah, setelah dia ke depan, nanti kan dia akan kembali lagi. Nah, dia mempertahankan kedudukannya, otomatis dia termasuk hukum Newton. Jadi dari melaju kencang, kemudian balik lagi ke posisi semula. Kalau balik lagi ke posisi semula, itulah namanya hukum 1 Newton. Jadi benda itu nanti akan diam inersia atau termasuk juga sebagai hukum kelembaban, selalu mempertahankan kedudukannya. Kata kuncinya itu. Yang kedua ada hukum kedua Newton. Kalau hukum kedua ini ada rumusnya. Rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya udah ada di sini, tinggal kalian hafalkan. Nah, kok bisa ada rumusnya? Kenapa? Nah, contohnya gini, misalnya ada bola. Nah, ketika ada bola kita tendang. Nah, otomatis bola itu dia akan melaju dengan kecepatan, ada kecepatannya. Nah, saat kita tendang, berarti bola tadi ada masanya. Kemudian saat kita tendang jadinya ada percepatannya. Makalah di sini dinamakan hukum kedua Newton. Jadi dikatakan hukum kedua Newton itu mesti ada massa dan ada kecepatan dan terjadilah gaya. Nah, terakhir hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu nanti ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Jadi ada timbal balik. Contohnya, ketika kita memukul dinding, ketika memukul ke depan tangan kita. Nah, ini aksinya. Nah, selanjutnya kita akan balik. Nah, itu namanya aksi reaksi. Jadi kita pukul, dia balik. Nah, itu namanya hukum ketiga Newton. Contohnya lagi, misalnya kita sedang main ke danau. Nah, saat kita main ke danau, kita ingin sampai ke suatu tempat yang ada di pojok sana. Yang terjadi kan kita akan mendayung sampannya itu akan kita dayung. Dan saat kita dayung itu akan terjadi gerak dia ke depan sama ke belakang. Nah, berarti di situ juga ada aksi reaksinya. Sama juga ikan di situ dia bisa berenang itu karena juga ada siripnya, itu gaya aksi reaksi. Nah, itu tadi ada 3 contoh hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang pertama tak ulang, itu ada hukum 1 Newton, sigma F nilainya sama dengan 0. Jadi benda selalu mempertahankan kedudukannya. Yang kedua itu ada rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Yang ketiga ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Semoga kalian bisa memahami dari ketiga contoh hukum Newton ini. Di sini juga ada contoh soal. Kalau contoh soal berarti nanti berhubungan dengan hukum kedua Newton karena yang ada rumusnya hanya hukum kedua. Sebuah benda bermassa 6 kg berarti diketahui masanya. Masanya 6 kg. Bergerak dengan percepatan A. Oh, tadi belum tak tulis di sini, maaf. Massa M-nya 6 kg. Percepatan A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan gaya sigma F. Nah, tinggal kita jawab. Sigma F sama dengan M kali A. Kita masukkan masanya 6, percepatannya 2. 6 kali 2, 12. Satuannya gaya Newton. Mudah sekali. Yang kedua di sini ada gambar. Kalau ada gambar, berarti
aja yang nilainya positif, berarti sigma F-nya 10 arahnya ke kanan berarti positif, 10 Newton ditambah 5 ke kiri. Oh, berarti kalau ke kiri nggak ditambah tapi dikurangi, karena ke kiri dikurangi 5 Newton. 10 kurangi 5 Newton. Belum selesai karena di sini masih ada massa diketahuinya. Massanya 10 kg. Ditanyakan percepatan simbolnya A, ditanyakan A. Dan ada sigma F, M sama A, berarti masuk ke hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Kita masukkan apa yang ada di soalnya atau yang sudah kita ketahui. Sigma F-nya 5, masanya 10, A-nya ditanyakan. Nah, terus di sini A sama dengan berarti sigma F 5. Karena di sini melewati sama dengan 10-nya, maka perkalian jadi pembagian. Nah, berarti A-nya 5 dibagi 10 berarti setengah atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekian untuk pembelajaran dari dua materi tadi tentang gaya dan tentang hukum Newton. Di sini udah ada contoh soalnya. Silahkan dipelajari lagi. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Kalau sudah ditunggu, nanti pasti ada tugas-tugas yang menanti anak-anak. Sekian, semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.